Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 339-PDT-G-2022 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perkara prestasi antara PT Metro Jaya sebagai penggugat dan Siska Francisca sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan, dan kuasa hukum tergugat mohon diperhatikan ya. Gugatan penggugat dalam perkara prestasi nomor 339/PDT-G-2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang terhormat, adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut dalam posita. 1. Bahwa pada tahun 2018, penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian atau ikatan masa pendidikan yang disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. 2. Bahwa berdasarkan perjanjian ikatan masa pendidikan tertanggal 17 September 2018 adendum perjanjian kerja ikatan dinas tertanggal 2 Januari 2019, para pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat memiliki hak dan kewajiban yang dapat disimpulkan antara lain. Penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan initial flight attendant sebagai pramugari dengan biaya sebesar Rp16.500.000 yang ditanggung oleh penggugat. Setelah lulus mengikuti program pendidikan tersebut, penggugat berhak untuk mengikatkan tergugat dalam suatu ikatan dinas dengan penggugat. Hal mana disepakati oleh tergugat dan menjadi kewajiban dari tergugat untuk menjalani ikatan dinas tersebut selama 3 tahun penuh atau 36 bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2022. Apabila tergugat memutuskan perjanjian dalam masa kerja secara pihak dengan cara mengundurkan diri sebelum jangka waktunya berakhir, maka tergugat wajib mengembalikan semua biaya pendidikan sebesar Rp16.500.000 ditambah dengan sanksi denda sebesar $7.500 yang wajib dibayarkan oleh tergugat secara tunai kepada penggugat. Poin ketiga, bahwa pada bulan Maret 2021 tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertugas sebagai pramugari perusahaan milik penggugat, padahal tergugat masih terikat dalam masa ikatan dinas dengan penggugat. Dan atas tindakan tersebut, penggugat telah melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali. Bahwa atas tindakan tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 3 tersebut, penggugat juga telah menyampaikan surat pemberitahuan tertanggal 20 Oktober 2021 yang pada pokoknya menganggap tergugat telah mengundurkan diri dan meminta pengembalian biaya pendidikan road training dan track training berikut dendanya. Bahwa oleh karena surat pemberitahuan itu tidak ditanggapi oleh tergugat, maka penggugat menyampaikan masih sebanyak 2 kali, namun tidak mendapat tanggapan dari tergugat. Poin selanjutnya, bahwa dengan tidak dilaksanakannya lagi kewajiban tergugat sebagai pramugari sejak bulan Maret 2021, maka penggugat menganggap tergugat telah mengundurkan diri secara sepihak. Dengan demikian, secara jelas dan nyata tergugat telah ingkar janji atau prestasi terhadap perjanjian ikatan masa pendidikan tertanggal 17 September 2018 junto adendum perjanjian kerja ikatan dinas tertanggal 2 Januari 2019. Poin berikutnya, bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat belum ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat seperti yang telah diatur dalam perjanjian ikatan masa pendidikan tertanggal 17 September 2018 junto adendum tertanggal 2 Januari 2019, di mana seharusnya biaya pendidikan dan sanksi sudah dibayar oleh tergugat kepada penggugat sejak tergugat mengundurkan diri dan atau tidak lagi menjalankan tugas terbang sebagai pramugari di perusahaan milik penggugat. Poin berikutnya, bahwa berdasarkan uraian-uraian penjelasan dan fakta-fakta hukum dalam gugatan ini, secara jelas dan nyata, perjanjian ikatan masa pendidikan tertanggal 17 September 2018 junto adendum perjanjian kerja ikatan dinas tertanggal 2 Januari 2019 adalah sah secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 13 40 KUH Perdata berlaku dan mengikat pihak-pihak
pihak yang membuatnya. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji atau prestasi dan memerintahkan secara hukum kepada tergugat untuk memenuhi prestasinya berdasarkan pasal 8 ayat 6 Perjanjian Ikatan Masa Pendidikan tertanggal 17 September 2018, junto pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kerja Ikatan Dinas tertanggal 2 Januari 2019, yaitu mengembalikan semua pendidikan sebesar Rp16.500.000 ditambah dengan sanksi denda sebesar $7.500 US yang wajib dibayarkan oleh tergugat secara tunai kepada penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian ikatan masa pendidikan tertanggal 17 September 2018 dan junto adendum perjanjian kerja ikatan dinas tertanggal 2 Januari 2019. 3. Menyatakan sebagai hukum tergugat telah ingkar janji atau prestasi terhadap perjanjian ikatan masa pendidikan tertanggal 17 September 2018 junto adendum perjanjian kerja ikatan dinas tertanggal 2 Januari 2019. 4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan pendidikan dan pelatihan initial fee attendance sebagai pramugari dengan biaya sebesar Rp16.500.000 dengan membayar $7.500 US sebagai sanksi atas perbuatan mengingkari kesanggupan menjalani masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 6 Perjanjian Ikatan Masa Pendidikan tertanggal 17 September 2018 junto adendum pasal 6 tertanggal 2 Januari 2019. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang diderita oleh penggugat sebesar Rp1 miliar. Keenam, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Erekan. 7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta walaupun ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi. 8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara menurut hukum. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ex bono. Baik, saudara tergugat, apakah saudara mengerti dengan gugatan dari penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Ya, kami akan mengajukan jawaban dan kami sudah mempersiapkan jawaban dari gugatan penggugat yang mulia. Sudah mempersiapkan? Sudah yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, silakan untuk dibacakan dari jawaban gugatannya. Terima kasih yang mulia. Jawaban tergugat dalam perkara wan prestasi nomor 339 garing PDT-G garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Metro Jaya sebagai penggugat melawan Siska Francisca sebagai tergugat. Selanjutnya, eksepsi atau keberatan dan jawaban tergugat kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut yang mulia. Dalam eksepsi 1. Gugatan penggugat salah alamat, bahwa dalam gugatannya penggugat menuliskan alamat perusahaan tergugat adalah di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13 Jakarta Pusat. Padahal alamat asli penggugat terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15 Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka dengan sendirinya gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur atau obscure legal, sehingga sudah semestinya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. 2. Penggugat tidak berhak menggugat apabila penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan atau non-edimpleti contractus. Bahwa yang mulia, penggugat telah sepakat dengan tergugat untuk melakukan perjanjian kerja ikatan dinas dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Tetapi, pada faktanya, penggugat tidak memberikan gaji kepada tergugat selama 5 bulan, sehingga penggugat tidak berhak mengajukan gugatan sebelum penggugat menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Maka, berdasarkan eksepsi yang telah saya sampaikan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim untuk dapat memeriksa perkara ini dengan memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya terhadap tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tergugat terhadap tergugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dan yang keempat, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ex bono. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan duduk.
Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti dari isi jawaban tergugat? Kami sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Ya yang mulia, namun kami meminta waktu untuk mempersiapkannya yang mulia. Baiklah, kami akan beri kesempatan untuk mempersiapkan replik dalam tenggat waktu 7 hari ke depan dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, kami tidak keberatan yang mulia. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Kamis 28 Juli 2022 yang mulia. Baik, untuk persidangan akan ditunda 7 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis 28 Juli 2022. Maka dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara perdata nomor 339/PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perkara prestasi antara PT Metro Jaya sebagai penggugat dan Siska Francisca sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, yaitu pengajuan bukti-bukti dan saksi dari pihak penggugat. Saudara pihak penggugat, apakah sudah siap dengan bukti dan saksinya? Siap yang mulia. Terima kasih untuk waktunya yang mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Bukti-bukti tertulis yang akan kami ajukan pada persidangan ini berupa: 1. Fotokopi perjanjian ikatan masa pendidikan HRD yang dibuat oleh dan di hadapan Bri Sulastri Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T1. Yang kedua, fotokopi perjanjian kerja ikatan dinas HRD dibuat oleh dan di hadapan Bri Sulastri Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T2. 3. Fotokopi surat nomor 133/76/5/2021 perihal pemanggilan dari PT Metro Jaya yang ditujukan kepada Siska Francisca, selanjutnya diberi tanda bukti T3. 4. Fotokopi surat nomor 134/77/5/2021 perihal pemanggilan dari PT Metro Jaya yang ditujukan kepada Siska Francisca, selanjutnya diberi tanda bukti T4. Yang kelima, fotokopi surat nomor 135/78/5/2021 perihal pemanggilan dari PT Metro Jaya yang ditujukan kepada Siska Francisca, selanjutnya diberi tanda bukti T5. Baik, kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat buktinya. Dan kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk memeriksa. Silakan pergi ke depan. Baiklah, bukti tertulis sudah majelis hakim terima dan akan majelis pertimbangkan lebih lanjut. Apakah saudara kuasa hukum penggugat ingin mengajukan saksi? Ya yang mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu saudara Notaris Bri Sulastri. Ya, Panitra, tolong dipanggilkan saksi. Kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara Dwi Sulastri, silakan berdiri dan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Ya, silakan untuk kembali. Terima kasih yang mulia.
Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silakan saksi menjawab dengan jelas ya. Baik Yang Mulia. Sebutkan nama lengkap saksi, Dwi Sulastri, tempat dan tanggal lahir saudara, Badung 21 November 1982, kebangsaan saudara. Indonesia. Saat ini saudara bertempat tinggal di mana? Perumahan Cempaka nomor 11 Jakarta Selatan. Agama dan pekerjaan saudara? Islam, pekerjaan saya sebagai notaris di Jakarta Selatan. Apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Apakah saudara punya hubungan keluarga dengan kedua pihak yang berperkara? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat Yang Mulia. Baik, apakah saudara tahu tentang konflik yang disengketakan antara penggugat dan tergugat? Iya, saya tahu yang disengketakan para tergugat dan penggugat berupa tergugat tidak melaksanakan kewajiban atau ingkar janji terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Yang Mulia. Di mana diaturnya perjanjian yang disengketakan dan bisakah saudara jelaskan isi perjanjian tersebut yang dilanggar oleh saudara tergugat? Perjanjian antara kerja penggugat dan tergugat diatur dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas HRD 9.8 nomor 66 garing PIMB garing HRMB garing 9 garing 7 tertanggal 17 September 2007 Yang Mulia, di mana tergugat memiliki kewajiban untuk menjalani ikatan dinas selama 3 tahun penuh atau 36 bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2022, dan tergugat memiliki kewajiban mengembalikan semua biaya pendidikan sebesar Rp16.500.000 ditambah dengan saksi denda sebesar $7.500 kepada penggugat apabila tergugat memutuskan perjanjian dalam masa kerja secara sepihak. Namun sejak Maret 2020, tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk bertugas sebagai pramugari di perusahaan milik tergugat dan tidak pula mengembalikan semua biaya pendidikan dan sanksi denda sebagaimana yang sudah disepakati perjanjian tersebut. Selain itu, para pihak penggugat telah dikirimkan surat pemanggilan sebanyak 3 kali kepada tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan ke saksi? Tidak Yang Mulia. Baiklah, keterangan dari saudara saksi saya rasa sudah cukup, dan apabila dalam sidang selanjutnya keterangan saudara masih dipergunakan dan diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang persidangan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan alat-alat bukti serta saksi? Ya Yang Mulia, kami akan menyerahkan alat bukti tertulis, tetapi kami tidak mengajukan saksi. Pada hari ini, kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Bukti-bukti tertulis yang akan kami ajukan dalam persidangan ini berupa: 1. Fotokopi perjanjian ikatan masa pendidikan HRD tertanggal 17 September 2007 yang dibuat oleh di hadapan Dwi Sulastri Sarjana Hukum, seorang notaris di Jakarta Selatan yang selanjutnya diberi tanda sebagai T1. 2. Fotokopi perjanjian kerja ikatan dinas tertanggal 2 Januari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris Dwi Sulastri Sarjana Hukum yang berkantor di Jakarta Selatan, atau selanjutnya kami beri tanda sebagai bukti T2. Sekian Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk menunjukkan alat-alat buktinya, dan silakan kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk memeriksa. Baiklah, karena dari saudara tergugat tidak mengajukan saksi, maka pemeriksaan pembuktian sidang perkara ini sudah selesai dan akan dilanjutkan kesimpulan. Apakah dari para pihak sudah siap dengan kesimpulannya? Saya
minta waktu seminggu untuk mempersiapkannya ya. Baik. Saya juga yang mulia. Baiklah, karena para pihak belum siap dengan kesimpulannya, maka sidang hari ini akan dilanjutkan dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Bagaimana Panitra, apakah tanggal berapa 7 hari ke depan? 7 hari terhitung dari hari ini, Kamis 9 Agustus 2022 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 9 Agustus 2022. Dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara perdata nomor 339/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat tentang perkara prestasi antara PT Metro Jaya sebagai penggugat dan Siska Francisca sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu penyampaian kesimpulan, apakah saudara penggugat dan tergugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia, siap yang mulia. Ya, silakan ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Silakan kembali ke tempat. Siap. Baiklah, kesimpulan dari para pihak sudah majelis hakim terima dan akan majelis pertimbangkan. Maka dengan ini sidang perkara sudah selesai dan akan dilanjutkan ke sidang pembacaan putusan yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan dari sekarang, yaitu tanggal 15 Agustus 2022. Maka dengan ini para pihak diminta untuk hadir tepat waktu pada hari tersebut. Dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara perdata nomor 339/PDT-2022 Jakarta Pusat tentang perkara prestasi antara PT Metro Jaya sebagai penggugat dan Siska Francisca sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Dimohon kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan dengan seksama. Putusan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa bahwa karena gugatan penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangka lagi kebenarannya oleh tergugat, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi. Menimbang bahwa setelah majelis mempertimbangkan dan meneliti surat gugatan penggugat baik posita maupun petitum yang tidak jelas, lengkap, terang, dan pasti, dan alasan eksepsi tergugat pada poin ketiga tidak menyebutkan kapan dan apa penyebab penggugat penundaan pembayaran gaji kepada tergugat. Sedangkan dalam gugatan penggugat dijelaskan secara jelas rinci terkait kapan dan penyebab penggugat tidak membayarkan gaji kepada tergugat, dan penjawab tersebut telah diakui dan disepakati oleh tergugat. Dengan demikian, alasan eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tentang non-ademptionality kontraktus tidak dapat diterima karena penyebab penundaan pembayaran gaji oleh penggugat kepada tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur ikat janji sebagaimana yang dijelaskan dalam eksepsi tergugat. Dengan demikian, alasan eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji terhadap perjanjian ikatan masa pendidikan HRD
005.8 nomor 066 garing PIMP garing HR strip MB garing 9 garing 7 tertanggal 17 September 2007. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan pendidikan dan pelatihan initial flight attendant sebagai pramugari dengan biaya Rp16.500.000, membayar $7.500 Amerika sebagai dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 6 Perjanjian Ikatan Dinas. 4. Menghukum tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat jumlahnya ditaksir sebesar Rp260.000. 7. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2022. Mengetahui kami selaku hakim ketua majelis, yaitu saya Fikri Haikal dan hakim anggota 1 Tiana Frianti dan hakim anggota 2 Mita Nur Fadilah, serta dibantu oleh panitera pengganti yaitu Wulan dari Suwito pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditandatangani. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah mengerti dengan isi surat putusan yang telah dibacakan? Mengerti ya. Kepada para pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 339 garing PDT-G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.